الجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya, pemirsa Radio Kita TV dan juga pendengar Radio Kita FM yang semoga diberkahi dan juga dirahmati ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda, pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV di sore hari ini. Seperti kami informasikan sebelumnya, di setiap Rabu sore kita berada di hari Rabu ya pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV di hari yang ke-23 Muharram 1443 Hijriah ataupun bertepatan dengan tanggal 1 September ya 2021. Ya, segala puji hanya milik Allah pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV. Di sore hari ini kita masih diberikan kemudahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengambil pembelajaran ataupun bisa hadir kembali di pembelajaran bahasa Arab ya dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua. Dan alhamdulillah di sore hari ini kita bisa menghadirkan secara langsung ya pemirsa dan juga pendengar di Kita TV, dan kita senantiasa berdoa agar kita diberikan kemudahan dalam
pembelajaran di sore hari ini kita bisa memahami dari pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Aziz Rahman Elsi Hafidhullah Ta'ala. Ya, pertemuan yang telah lalu pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV, kita masih di Ad-Darsus Sabi, yaitu pelajaran yang ke-7 ya, dan insyaallah ta'ala kita akan memasuki latihan yang ketiga ya insyaallah ta'ala. Ya, pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV, alhamdulillah di sore hari ini guru kita Ustadz Aziz Rahman Elsi Hafidhullah Ta'ala telah hadir di studio Radio Kita TV. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum, Ustaz? Alhamdulillah bikhair, la'allakum bikhair kadzalik. Alhamdulillah. Nah, di sore hari ini kita akan masih di pelajaran ke-7 di latihan yang ketiga, Ustaz ya. Iya, kita ada di Ad-Darsu As-Sabi' dan akan masuk kepada At-Tamrinus Tsalits. Nah. Ya, pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan menyimak pembelajaran bahasa Arab ya dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua, dan langsung saja kita akan berikan kepada guru kita Ustadz Aziz Hafidhullah Ta'ala untuk menyampaikan pembelajarannya kepada Ustadz kami. Persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa Radio Kita TV, para pendengar Radio Kita FM, dan juga rekan-rekan mustami'in yang ada di studio, semoga semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita secara live ya, yang kita ambil dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha al-juz'u tsani atau jilid yang kedua. Dan sebagaimana yang tadi sudah disebutkan oleh penyiar bahwasanya nahnu manzilna fid darsis sabi', kita masih ada di pelajaran yang ketujuh. Wa nahnu qad akhadna hiwaran tawilan fi hadza ad-dars, dan kita juga sudah mengambil percakapan yang panjang ya, atau agak panjang ya, dari pelajaran yang ketujuh ini. Wa kadzalika akhadna ba'dut tamarin, kita juga sudah mengambil beberapa latihan dari latihan-latihan yang ada. Akhadna tamrin al-awwal wa tsani, kita sudah mengambil latihan pertama dan latihan yang kedua. Al-an sanati ila tamrinin jadid, kita akan masuk kepada latihan yang baru, ala wa huwa at-tamrinus tsalits, yaitu latihan yang ketiga. Dan kita lihat di sini di At-Tamrinus Tsalits, al-amru huna, perintahnya di sini, instruksinya di sini adalah ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dan di situ ada tambahan instruksi, hadhil as'ilatu laisat mabniyatan ala darsis sabi'. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak terbangun di atas percakapan dari pelajaran yang ketujuh. Artinya silakan ya, berbeda dengan latihan pertama dan latihan yang kedua yang jawabannya terikat dengan percakapan, latihan yang ketiga ini tidak terikat, tidak terkait dengan percakapan, sehingga kita mau menjawab sesuai dengan apa yang kita mau jawab, maka silakan ya, karena memang tidak terikat dengan pelajaran yang ketujuh ya, atau pelajaran yang sebelumnya. Contoh, kita lihat contohnya di sini. Ar-raqmul awwalu, mata kharajtum minal fasli, mata kharajtum, man kharaja antum. Mata kharajtum minal fasli, kapan kalian keluar dari kelas? Silakan. Kita mau menjawab dengan apa yang kita mau jawab, tetapi tentu penyesuaian kata gantinya harus kita perhatikan. Ya, antum, kalian, berarti jawabannya nahnu, ya kan? Jadi ketika kita ditanya mata kharajtum minal fasli, maka jawabannya kharajna minal fasli, kami keluar dari kelas kapan? Misalnya ba'da sholat zuhur. Iya, kharajna minal fasli ba'da sholati zuhri.
Atau kalau ba'da asar ya, kharajna minal fasli ba'da salatil asri. Atau kalau mau pakai jam-jaman, kharajna minal fasli fi sa'ati rabi'ati masaan, jam 4 sore misalnya. Ya, artinya sekali lagi, hadhil as'ilatu laysat mabniyatan 'ala darsis sabi. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini tidak terikat dengan percakapan yang ada di pelajaran yang ketujuh. Fahimtum ya jamaah? Thayyibun. Ya, idzan na'til an ila raqmi tsani. Sekarang kita akan masuk kepada latihan yang ketiga, ar-raqmu tsani, nomor 2. Tadi nomor 1. Masya Allah, Mas Fajar. Tafadhalu Mas Fajar. Aina dhahabtum ba'da darsi? Naam. Kemana kalian sehabis pelajaran? Dhahabtum, pergi ya. Kemana kalian pergi habis pelajaran? Dhahabna ba'da darsi Ila mustashfa. Mumtaz ya. Dhahabna ba'da darsi ilal mustashfa. Kami pergi setelah pelajaran ke rumah sakit. Ngapain antum? Nengok. li ziyarati zumalaina misalnya, atau li'iyadati zumalaina, untuk menengok ya teman kita misalnya. Ar-raqmu tsalitsu. Ar-raqmu tsalitsu, na'am. Naam, min ayyi idza'atin sami'tumul akhbara? Iya. Al-ijabah min indik ya, ijabahnya, jawabannya silakan dari kita sendiri. Naam. Boleh ya. Iya, boleh. Masya Allah, iya. Sami'na al-akhbar min idza'ati sunnah, min idza'atil furqan, min idza'ati apalagi muslim, dan seterusnya ya. Masya Allah, ini radio teman-teman kita disebut semua, ini luar biasa ya. Masya Allah. Ar-raqmur rabi'u, tafadhalu. Qadami akuratal qadami. Nah, kurata sallati. Apakah Kura bola. Qadam bimana arja. La'ibtum antum. La'ibtum antum. Antum kalian, naam. Basket ya. Akuratal qadami la'ibtum am kuratas salah? La'ibna. Mumtaz. La'ibna kuratas salati. Kami bermain bola basket ya. Kuratas salah, salah bermakna keranjang ya. Jadi iya, tapi antum jangan terjemahkan bola keranjang. Kuratal qadam, bola kaki. Iya, bola kaki itu maksudnya sepak bola ya. Baik. Pelajaran yang bisa kita ambil dari latihan ketiga ini adalah bahwa dalam penggunaan kata kerja, dalam penggunaan fiil, senantiasa menyesuaikan dengan isim dhamir. Isim dhamirnya siapa? Apakah kalian berarti yang sedang diajak bicara? Apakah mereka berarti yang sedang dibicarakan? Ataukah kami, saya berarti yang sedang berbicara? Kan tentu ini yang harus menjadi perhatian buat kita semua. Dan ini pernah kita bahas ya, bagaimana fiil itu akan kita baca menyesuaikan dengan isim dhamirnya. Sehingga alhamdulillah tasrifan dari fiil madhi, tasrif ya, perubahan cara baca fi'il madhi itu sudah kita hafalkan.
dari zahaba, zahabu, ya kan? Ini pelajaran kapan itu sudah kita kita ambil, ya. Hanya diulang lagi, dan ini bagusnya metodologi dari kitab Durusul Lugha ini. Kita pernah diberikan secara global, kemudian pendetilannya satu-satu diulang lagi. Nah, sekarang kita lagi bicara tentang fi'il madhi ketemu dengan kata ganti kalian, antum. Sehingga nomor 1 sampai nomor 4 kita perhatikan tum semua, ya kan? Mata kharajtum, kapan kalian pergi? Kalian. Aina dhahabtum, kalian. Min ayyi idza'atin sami'tum, kemudian akuratal qadami la'ibtum. Kita lihat tum di sini adalah merupakan dhamir dari kata ganti antum, ya. Jadi antum masuk kepada fi'il madhi, maka kita baca kharajtum, dhahabtum, sami'tum, dan seterusnya. Ini kalau yang diajak bicaranya laki-laki banyak, antum. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau seandainya yang diajak bicara adalah perempuan banyak, sama-sama kalian ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa kita sama-sama kalian. Mau laki-laki mau perempuan sama-sama kalian, woi kalian misalnya, ya. Tapi dalam bahasa Arab ini dibedakan antara kalian yang laki-laki dengan kalian yang perempuan. Kalian laki-laki antum, kalian yang perempuan kita bisa menggunakan antunna, sehingga kita masuk kepada latihan yang keempat. Perhatikan para hadirin, ya, para pemirsa radio kita TV, para pendengar radio kita FM, dan juga rekan-rekan mustami'in, perhatikan at-tamrinur rabi', ya, latihan yang keempat. Instruksinya adalah annithil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati. Annith, mana annith? Muannaskan, ya. Apa yang dimuannaskan? Fa'il, pelaku yang melakukan pekerjaan. Fi kulli minal jumalil atiyati, dari masing-masing kalimat berikut ini. Perhatikan, indana sittatu as'ilah, kita punya 6 pertanyaan, ya, atau 6 kalimat, yang mana 6 kalimat ini mukhatabnya, yang diajak bicaranya adalah laki-laki semua. Nah, kita diminta untuk mengganti ke dalam bentuk muannats. Perhatikan. Asyaribtumul qahwata ya ikhwan. Nomor yang pertama, ya. Perhatikan, ini untuk cari percontohan. Asyaribtumul qahwata ya ikhwan. Manil mukhatab fi hadhil jumlah? Siapa yang diajak bicara pada kalimat ini? Ikhwan. Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Mufrad, musanna atau jamak? Jamak. Mudzakkar, jamak. Diajak bicara, oh berarti kalian, berarti antum. Sehingga kita perhatikan di sini, ya, karena yang diajak bicara adalah antum, kita katakan asyaribtumul qahwata ya ikhwan. Asyaribtum. Karena kalau seandainya kita ganti orang yang kita ajak bicaranya, maka fiilnya pun juga akan kita baca dengan cara bacaan yang berbeda. Kalau tadi kita katakan ikhwan, sekarang coba kita ganti dengan ya akhwat. Kita baca dengan ya akhwat. Ya akhwat berarti muannats, kalian. Jamak, ya, kalian perempuan, muannats. Maka berarti bukan dhamir antum lagi yang kita pakai, tetapi yang kita pakai adalah dhamir antunna. Sehingga kita diminta untuk mengganti yang sebelumnya asyaribtum, sekarang kita ganti asyaribtunnal qahwata ya akhwat. Perhatikan. Asyaribtum, dan juga asyaribtunna. Perhatikan. Tum tentu saja dari antum, sementara tunna tentu saja dari antunna. Terlihat ya, asyaribtum, ya, itu tentu saja tumnya dari antum, dan asyaribtunna
antunnanya dari antunna. Jadi kita lihat di sini tentu menyesuaikan antara dhamir antum ketika kita bicara dengan banyak laki-laki dan dhamir antunna ketika kita bicara pada banyak perempuan. Fahimtum ila huna ya jamaah? Thayyib, idzan na'ti ila raqmi tsani, kita akan masuk kepada nomor yang kedua, silakan. Man ya'ti bil ijabah. Mas Fajar, tafadhol. Aqra'tum Hadhil jumal majallata ya rijalu. Aqra'tum hadhil majallata ya rijalu. Aqra'tunna hadhil majallata ya akhwatu. Boleh. Iya. Boleh. Aqra'tunna hadhil majallata ya akhwatu. Meskipun kalau mau lebih pas, akhwat itu dengan ikhwan. Kalau rijal berarti dengan nisa, ya kan? Rijal para laki-laki, nisa para perempuan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita diminta untuk menggantikan fa'ilnya dari yang sebelumnya antum menjadi tunna antunna. Jadi kita lihat jawaban dari nomor yang kedua ini, aqra'tunna hadhil majallata ya nisa'u, ya, atau ya akhwatu, boleh ya. Silakan terjemahkan dulu Mas Fajar. Apakah kalian sudah membaca majalah ini wahai perempuan? Iya, kalau ya nisa berarti wahai perempuan ya. Kalau rijal wahai para laki-laki. Ar-raqmu tsalitsu, na'am. Afahimtumud darsal jadida ya abnai. Nggak perlu terjemah ya? Silakan diterjemahkan dulu, boleh? Oh. Iya. Tentang pelajaran yang baru itu, wahai putra. Iya. Menjadi? Afahim tunna ad-darsa jadida ya banati. Iya, mumtaz. Afahimtunna ad-darsa jadida ya banati. Yang jelas kan kita lagi bicara pada putri-putri, pada perempuan-perempuan ya. Kalau yang menjadi kalimat permulaan itu ya abnai, wahai anak laki-lakiku, wahai para putraku. Nah, sekarang ya banati. Afahimtunna ad-darsa jadida ya banati. Ar-raqmu ar-rabi', tafadhalu. Mata kharajtum minal madrasati ya. Naam. Kapan kalian pulang dari sekolah wahai anak-anak? Iya, kapan kalian pulang atau kalian keluar ya dari sekolah? Mata kharajtunna minal madrasati ya. Aulad itu bentuk jamak dari walad. Walad itu anak laki-laki, anak perempuannya bint juga bisa. Jadi nanti jamaknya banat lagi. Iya, banat. Mata kharajtunna minal madrasati ya banat. Mumtaz. Mata kharajtunna minal madrasati ya banat. Khamisan, silakan. Asami'tum al-adhana ya ikhwanu. Apakah kamu mendengar adzan wahai laki-laki? Iya, wahai saudara-saudaraku, ya. Asami'tunna al-adhana ya akhwati. Boleh akhwati ya, atau tadi bacanya apa ikhwan? Bacanya ikhwan apa ikhwanu apa ikhwani? Ya, ikhwan. Akhwat. Antum tadi bacanya apa? Ikhwanu atau ikhwani? Ikhwanu. Ikhwanu boleh ya. Berarti ya akhwatu juga begitu ya. Karena ini ikhwanu berarti ya akhwatu. Mau dibaca kasrah juga boleh. Ya ikhwani, ya akhwati boleh. Iya, biar gampang dulu ya. Penjelasannya nanti di pembahasan ilmu nahwu nanti. Sekarang biar gampang dulu. Baik. Asami'tunnal adzana ya akhwati misalnya. Sadisan yang keenam silakan. Ara'aitumul mudarrisal jadida ya ikhwanu. Naam.
apakah kalian melihat guru yang baru itu, wahai saudara-saudaraku? Iya, wahai saudara-saudaraku. Aitumnal mudarrisal jadida ya nisa'i. Boleh ya, nisa'u boleh ya, akhwatu boleh ya. Karena ini ikhwan jadi akhwat ya. Silakan. Yang jelas kita menyesuaikan dengan instruksi di sini. Kita diminta untuk annithil fa'il, muannaskanlah fa'il yang sebelumnya dengan tum, antum ya. Kita kemudian diminta untuk menggantikannya ke dalam bentuk muannats tunna, yaitu antunna. Nah, ini latihan yang keempat ya. Selanjutnya latihan yang kelima. Ungzuru ila tamrinil khamis. Lihat di latihan yang kelima, perhatikan. Amama kulli jumlatin fima yali sighatani lil fi'li. Perhatikan instruksinya ya. Di depan masing-masing kalimat berikut ini ada dua bentukan fi'il. Jadi di depan kalimat-kalimat ini ada dua bentukan fi'il. Ada bentuk yang mudzakkar, antum, ada bentuk yang muannats, antunna. Ikhtar as-sighata as-sahihata wa akmil bihal jumlata. Ikhtar, pilihlah bentukan yang benar dan lengkapilah kalimat-kalimat berikut ini dengan bentukan tersebut ya. Contoh nomor yang pertama. A. Nuqat al-Qur'an al-yawma ya abna'i ungzuru ila man nukhatib. Kepada siapa kita bicara? Abna. Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Idzan nakhtar wahid minhuma. Kita pilih satu dari keduanya ya. Di sini ada qara'tum dan juga ada qara'tunna. Maka kita memilih yang mana? Qara'tum, mumtaz. Aqra'tumul Qur'ana al-yawma ya abna'i. Kenapa kita pilih qara'tum? Karena yang jadi objek atau yang jadi orang yang kita ajak bicara adalah para laki-laki. Ar-raqmu tsani, silakan nomor yang kedua. Yang terakhir tadi menjawab siapa? Ini. Oh, berarti sekarang kita ke Mas Irgi, silakan. Mata nuqat min Makkah ya ikhwani. Mata raja'tum min Makkah ya ikhwani. Mumtaz. Mata raja'tum min Makkah ya ikhwani. Silakan diterjemahkan. Kapan kalian kembali dari Mekah wahai saudara-saudaraku? Mumtaz. Antum tadi saudara, ikhwan, saudara-saudara. Thalithan. Naam. A titik-titik. Iya. Iya, enggak apa-apa. Titik-titik ya. Wujuhakunna. Wujuhakunna bisobuni. Naam. Ini kelihatan nggak nih ngomongnya kepada siapa nih? Kunna. Berarti perempuan banyak. Perempuan banyak. Gosaltunna wujuhakunna bisobuni. Ghasaltunna wujuhakunna bisabun. Mumtaz. Ghasaltunna wujuhakunna. Wujuh bentuk jamak dari Gosal. wujuh. Bentuk jamak dari wajhun. Naam ya. Oh, wajah. Wujuh itu bentuk jamak dari wajah. Sudah jadi bahasa kita wajah nih, wajah. Oh, iya, wajah. Kan kalau kita mau wudu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian mau sholat, wudu. Dengan cara apa? Mencuci muka ya. Rabi'an, silakan Abu Fatimah. Min ayyi idza'atin nuqat al-akhbaru ya banati. Naam, ila man nukhatib hadha? Kepada siapa kita bicara? Banati, naam. Mudzakkar atau muannats? Muannats. Mumtaz. Min ayyi idza'atin sami'tunna al-akhbara ya banati. Min ayyi idza'atin sami'tunna al-akhbara ya banati. Mumtaz. Diterjemahkan silakan. Dari radio manakah kalian
putri-putriku mendengar kabar. Iya. As-sadisu na'am au al-khamisu na'am. Yang kelima dulu. Man ayyi min ayyi babun dakhal Babin. Min ayyi babin. min ayyi babin dakhaltunna al masjida ya dakhaltum Dakhaltum atau dakhaltunna? Ustaz, Dakhaltum. Unzuru ila man nukhatib hadha. Kita lihat kepada siapa kita bicara dulu nih. kepada ikhwan Ikhwan, Naam. muzakkar atau muannats? muzakkar. Muzakkar. Insyaallah. Antum kan ikhwan. Naam Ustaz. Min ayyi babin dakhaltum al masjida ya ikhwani. Mumtaz. Min ayyi babin dakhaltumul masjid ya ikhwani? As-sadisu yang keenam, yang terakhir. 5 nawafida ya banati. 5 fatahtunna Mumtaz. nawafida ya banati. 5 fatahtunna nawafidha ya banati. Kita lihat, kita bicara kepada banat. Banat. Muzakkar atau muannats? Muannas. Muannats. Maka kata kerja yang kita pakai pun bukan antum, tapi antunna, sehingga kita katakan 5 fatahtunna nawafidha ya banati. Boleh diterjemahkan, silakan. Mengapa kalian membuka jendela, wahai anak perempuan? Iya, wahai putri-putriku, ya. Kenapa kalian membuka jendela-jendela ini? Jendela rumahnya pada kebuka nih. 5 fatahtunna nawafidha ya banati. Kenapa kalian buka jendela-jendelanya? Tadkhulul qittah ba'dain misalnya, nanti ada kucing masuk, ya, atau ada siapa misalnya. 5 fatahtunna nawafidha ya banati. Nah, ini adalah bagaimana kita membedakan fi'il madhi yang kemasukan antum, syaribtum, ataupun fi'il madhi yang kemasukan antuna berarti syaribtunna. Ya, bagaimana di sini ada perbedaan cara baca untuk fi'il-fi'il tergantung dari mukhatabnya siapa, yang kita ajak bicaranya siapa. At-tamrinus sadis. Ya. Kita akan masuk kepada latihan yang ke-6 dan kita diberikan contoh-contoh dulu nih di latihan yang ke-6, ya, para pemirsa Radio Kita TV dan para pendengar Radio Kita FM serta teman-teman mustami'in yang ada di studio. Semoga semuanya dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-amru huna, perintahnya di sini adalah ta'ammalil amthilata thumma adkhil kana 'alal jumalil atiyah. Ta'ammalil amthilah. Apa makna ta'ammal? Perhatikan, ya. Antum diminta untuk memperhatikan dulu, ya. Jangan buru-buru jawab, ya. Enggak cukup juga, ya. Antum tetap nanti diminta untuk jawab, ya. Ta'ammalil amtsilah. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Tsumma adkhil kana, kemudian masukkan kana. Kita diminta untuk masukkan lafaz kana alal jumalil atiyati, kepada kalimat-kalimat berikut ini. Jadi ada kalimat-kalimat indana rubama khamsu as'ilah, ada 5 pertanyaan, ada khamsu jumal, ada 5 kalimat. Nanti masing-masing kalimat ini kita diminta untuk memasukkan kana. Diminta memasukkan kana. Tentu akan ada konsekuensi perubahan makna ketika kita memasukkan kana. Karena bagaimanapun juga kana, ya, fi'il madhi yadullu ala az-zamanil madhi, yadullu ala tauqit fi zamanil madhi, menunjukkan kepada penentuan waktu di zaman yang telah lampau, ya. Contoh, al-mudarrisu fil fasli. Ya akhi, al-mudarrisu fil fasli. Itu gurunya ada di kelas. Giliran teman kita ke kelas, pos misalnya, ya. Gak ada, ini gurunya kemana? Waduh, saya dikerjainin, ya. Dibilangin gurunya ada di dalam kelas. Dia ujuk-ujuk datang ke temannya, antum ngerjain mana? Gurunya nggak ada di kelas. Kata temannya, kanal mudarrisu fil fasli qabla khamsi daqaiq. Ya, guru tadinya ada di kelas
sehingga kalau kita mau terjemahkan Tadinya. iya tadinya ya kan berarti tadinya tuh menunjukkan kepada waktu yang telah lampau. Guru tadi ada di kelas qabla khamsi daqaiq, sebelum 5 menit. Maksudnya apa? 5 menit yang lalu. Oh, antum telat. Guru tadi ada di kelas qabla khamsi daqaiq, 5 menit yang lalu. Kita perhatikan dengan adanya penambahan kana, sebetulnya kita sudah menyebutkan bahwasanya adanya kana ini adalah berkaitan dengan masa yang telah lalu. Tetapi ditambahkan qabla khamsi daqaiq sebagai penegas bahwasanya kejadiannya memang tadi. Kejadiannya memang sudah berlalu, sudah berlangsung ya. Kanal mudarrisu fil fasli qabla khamsi daqaiq. Berikutnya, at-tullabu fil maktabati. At-tullabu fil maktabati. Para siswa itu ada di perpustakaan. Ya, kita kasih tahu teman-teman kita ya. Kita tahu teman kita, Muhammad, tahu nggak at-tullabu fil maktabati? Itu teman-teman adanya di perpus. Kok antum masih di sini aja? Adanya di sana di perpus. Giliran dia ke perpus kosong misalnya ya. Tanya lagi ketemunya, saya udah ke perpus tapi ternyata nggak ada orang-orang. Temannya mengatakan kanat tullabu fil maktabati qabla nisfi sa'atin. Para siswa tadinya ada di perpustakaan qabla nisfi sa'atin, sebelum setengah jam ya. Maksudnya setengah jam yang lalu para siswa ada di sana. Antumnya telat sih misalnya. Kita perhatikan kana itu maksudnya kepada al-mudarris. Mudarris ya, mudzakkar. Kana juga maksudnya kepada tulab yang juga mudzakkar. Terlepas dari mudzakarnya yang satu mufrad, yang satu jamak. Mudarris itu kan mufrad, satu orang. Tulab jamak ya. Hanya saja penggunaan kana kalau di depan sama-sama kana. Kanal mudarrisu dan kana tulab. Yang menjadi perbedaan adalah ketika kana ini masuk kepada yang muannats. Ketika kana masuk kepada isim yang jenisnya muannats. Contoh nomor yang ketiga. Perhatikan. Contoh nomor yang ketiga. Ummi fil matbakhi. Ibu ada di dapur. Ummi mudzakkar atau muannats? Muannas. Tahu dari mana ummi muannats? Kan nggak ada tak marbutohnya. Karena perempuan ibu. Iya memang perempuan Ustaz. Ya mau nggak ada tak marbutohnya? Tak marbutohnya juga tetap aja perempuan. Maryam. Maryam nggak ada tak marbutohnya Ustaz. Iya. Namanya Maryam tuh. Ada yang laki-laki namanya Maryam? Mario. Nggak ada. Mario Umo. Ya kan? Zainab. Nggak ada tak marbutnya, tapi kan perempuan. Ummi sama, namanya Ummi, ya di mana-mana perempuan. Ummi fil matbakhi, ibu ada di dapur ya, ibu ada di dapur. Kemudian kita masukkan kana, karena Ummi ini muannats, maka kita baca bukan kana lagi, tapi kanats. Kanats. Ya, namanya perempuan ya. Fi'il yang perempuan dikasih tak taknis sakinah, tak taknis sakinah. Kanat ummi fil matbakhi qabla qalil. Ibu tadi ada di dapur qabla qalil, sebelum sebentar. Sebelum sebentar ini nih. Kapan? Ya tadi, baru saja, gitu kan? Ibu tadi ada di dapur qabla qalil, baru saja ya. Baru saja ibu ada di dapur ya. Mungkin 2 menit yang lalu, mungkin 3 menit yang lalu, baru saja ibu tadi ada di dapur. Nah, ini ya, bagaimana kita menggunakan kana masuk kepada sebuah kalimat, tentu akan ada konsekuensi pemaknaan yang berbeda, karena kana itu menunjukkan kepada penentuan waktu di masa yang telah lalu. Nah, kita ada berapa pertanyaan ini ya? Kita ada 5. Ada 5 pertanyaan di mana kita diminta untuk tadi ya
memasukkan kana kepada kalimat-kalimat tersebut, dan nanti diberikan tambahan keterangan waktunya ya. Ada qabla sa'ah, ada qabla usbu', qabla arba'ati ayyam, qabla thulusi sa'ah, qabla qalil ya. Nah, Ustaz. Ada tambahan keterangan waktunya. Man ya'ti bil ijabatil ula, siapa yang mau jawab nomor yang pertama? Ar-raqmul awal. Al-mudiru fi ghurfatihi. Al-mudiru fi ghurfatihi. Na'am. Kana al-mudiru fi ghurfatihi qabla sa'atin. Mumtaz. Kana al-mudiru fi ghurfatihi qabla sa'atin. Kana al-mudiru fi ghurfatihi. Kana sudah terjadi. Mata qabla sa'atin. Kana al-mudiru fi ghurfatihi qabla sa'atin. Boleh diterjemahkan, silakan. Telah mudir, kepala sekolah. Bahasanya gimana? Ya terserah antum. Ada yang terjemahin. Kepala sekolah berada di ruangannya 1 jam yang lalu. Mumtaz Gitu ya. Mudir, kepala sekolah ada di ruangannya qabla sa'atin, 1 jam yang lalu. Selanjutnya silakan ar-raqmu tsani. Al-waziru fi London. Yang panjang zi-nya. Al-waziru Mumtaz. fi London. Naam. Qabla usbu'i. Iya, ini qabla usbu', ini untuk tambahan kalimat antum nih. Iya. Al-waziru fi London kana Kananya di depan aja. iya. Perhatikan contoh-contohnya. Kana al-waziru fi London qabla usbu'i. Qabla usbu'in. Kana al-waziru fi London qabla usbu'in. Ya. Silakan diterjemahkan. Al-wazir. Menteri. Menteri berada di London Qabla usbu'. sebelum Seminggu. sepekan yang lalu. Iya. Sebelum seminggu. Kalau kita terjemahkan letterlock begitu ya. Nah. Sebelum seminggu. Iya. Sebelum seminggu dari sekarang. Iya. Berarti kalau sebelum seminggu dari sekarang kapan? 1 minggu yang lalu. Iya, 1 minggu yang lalu itu ya. Nah, hanya peredaksian dalam bahasa Arabnya qabla usbu' ya, pekan yang lalu. Ar-raqmu tsalitsu, tafadhalu. Akhi fi Makkah. Akhi fi Makkah. Makkah. Naam. Kana akhi fi Makkah qabla arba'ati ayyam. Mumtaz. Kana akhi fi Makkah qabla arba'ati ayyam. Silakan diterjemahkan. Saudaraku tadinya di Mekah Iya, 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Oh ya. Oh, saya ketemu dengan saudara antum. Oh ya, benar ya. Kana akhi fi Makkah qabla arba'ati ayyam. Oh iya, saudara saya ada di kota Mekah 4 hari yang lalu. Ar-rabi'u. Tafadhalu. Al-atba'u fil mustashfa. Atiba'u Atibba'una. fil mustashfa. Al-atibba'u hadha jam'un min madha? Jama' min tabib. Mumtaz. Al-atibba'u jam'u tabib. Kana al-atibba'u fil mustashfa qabla thuluthi sa'atin. Mumtaz. Kana al-atibba'u fil mustashfa qabla thuluthi sa'atin. Silakan diterjemahkan. Dokter-dokter ada di rumah sakit Iya. Sebelum 20 menit ya Ustaz. Sepertiga jam yang lalu. Iya, sepertiga jam yang lalu itu berapa? 20 menit. 20 menit ya. Para dokter ada di rumah sakit 20 menit yang lalu. Tadinya mereka ada di sini. Kapan? Qabla thuluthi sa'atin ya, sebelum sepertiga jam.
atau sepertiga jam yang lalu, atau 20 menit yang lalu. Al-akhir. Tafadhalu. At-talibatu fil maktabati qabla qalilin. Qabla qalilin nanti buat Nah, Ustaz. kalimat berikutnya ya. Kanat at-talibatu fil makkati qabla fil maktabati Iya. qabla qalilin. Iya. Para siswi-siswi berada di perpustakaan Iya. Qabla qalilin. Barusan. At-talibatu fil maktabati. Ketika kita masukkan kana, jadinya bagaimana tadi itu? Tadinya Masukkan kana dulu. kanat at-talibatu fil maktabati qabla qalilin. Iya, kanat at-talibatu. Kalau kita mau disambung cara bacanya, maka kita katakan kanatit talibatu fil maktabati qabla qalilin. Kanatit talibatu. Iya. Dan bagaimana cara menyambung nanti akan ada di latihan yang ke-7 ya. Kanatit talibatu fil maktabati qabla qalil. Nah, ini latihan yang ke-6. Kira-kira bisa difahami sebelum kita masuk kepada latihan yang ke-7? Insyaallah. Baik, latihan yang ke-7 perhatikan ya. Instruksinya adalah ta'ammalil amtsilah. Ta'ammalil amtsilah, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Tsumma iqra al-jumal al-atiyata ma'a dhabtil mim wal hurufis sakinatil ukhra. Iya. Perhatikan contoh-contoh berikut ini, kemudian bacalah kalimat-kalimat berikut ini dengan memberikan dhabt pada huruf mim. Memberikan harokat maksudnya ya pada huruf mim, karena huruf mimnya kan sukun ini nih. Asyaribtum ya. Sementara kalau sebelahnya adalah kalimat yang beralif lam, yang sukun juga, maka sukun sama sukun kan nggak bisa ketemu. Ya, sukun sama sukun nggak bisa ketemu, maka harus salah satunya dihidupkan biar bisa terbaca. Wal hurufis sakinatil ukhra, ataupun huruf-huruf yang sukun lainnya, karena dalam bahasa Arab itu tidak bisa adanya yang namanya iltiqa'us sakinain. Ya, la yaltaqi sakinan, tidak ada pertemuan antara dua huruf bersukun, nggak bisa. Kalau ada dua huruf bersukun, maka salah satunya harus dihidupkan ya. Beda dengan bahasa kita ya. Bahasa kita huruf konsonan jejer-jejer bisa kita baca ya kan? Strategi. Oh, strategi. Oh. Iya kan? Strategi. Bahasa Arabnya apa strategi? Istarodiji. Ya, huruf depannya dikasih huruf is biar bisa terbaca. Ya. Kenapa? Karena memang layak sakinan, dua sukun itu nggak bisa ketemu. Maka salah satunya harus dihidupkan. Ya. Contoh nomor yang pertama, aqaratum hadzal kitaba. Nah, kalau ini nggak masalah, nggak ada sukun yang ketemu. Aqaratum hadzal kitab. Tapi kalau misalnya hadzal kitabnya kita ganti misalnya dengan Al-Qur'an, apakah kamu membaca kitab ini, kitab Al-Qur'an misalnya, kita katakan aqaratum Al-Qur'ana, kalau kita bacanya terpisah ya, aqaratum Al-Qur'ana. Tapi kalau kita bacanya menyambung, perhatikan mimnya qara'tum ya, qara'tum ini nanti dihidupkan, diberikan harokat, yaitu harokat dhammah. Aqra'tum al-Qur'ana, kita baca menjadi aqra'tumul Qur'ana, aqra'tumul Qur'ana. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita perhatikan. Ara'aitum hamidan, ini nggak masalah. Karena hamid, haknya kan berharokat. Iya. Ara'aitum hamidan, hamidnya berharokat, nggak masalah. Tapi kalau hamidnya diganti dengan al-mudarris, kalau kita bacanya pelan-pelan ya nggak apa-apa. Ara'aitum al-mudarrisa,
Tapi kalau kita bacanya menyambung, maka tumnya ini harus kita hidupkan. Aro'aitumul mudarrisa, begitu. Contoh lainnya, nomor ketiga, alakum hadzal baitu, alakum hadzal baitu, apakah punya kalian rumah ini? Apakah rumah ini punya kalian? Alakum hadzal baitu, ini enggak masalah karena kum ketemu dengan ha, hadza, ha-nya kan berharokat. Tapi kalau seandainya hadzanya kita buang, alakum al baitu, ya kan sukun ketemu sama sukun, maka salah satunya harus dihidupkan, harus dikasih harokat. Alakumul baitu, alakumul baitu. Contoh yang keempat, kharajat Aminatu, Aminah telah keluar. Tapi kemudian ketika kita ganti Aminahnya dengan al-bint, kharajat al-bintu, ketika kita baca, ya, perhatikan, ya, maka kita akan membaca dengan kharajatil bintu, kharajatil bintu. Loh Ustaz, kalau tadi dhamma, alakumul baitu, aqra'tumul Qur'an. Lah sekarang kok jadinya bukan kharajatul bintu, ya kan? Iya. Kenapa kharajatil bintu? Entar dulu, kan kita diminta memperhatikan dulu, ya. Yang kelima juga sama. Man hadzal waladu, man hadzal waladu. Ini enggak ada masalah karena man nun sukunnya enggak ketemu dengan sukun lain. Tapi ketika al waladunya kita munculkan, hadzanya kita hilangkan. Kalau baca pelan-pelan sih man al waladu. Tapi kalau kita sambung, kita baca manil waladu. Nah, ini sama dengan kharajatil bintu. Iya. Kharajat al bintu, atsnya jadinya kasr, kharajatil bintu. Man, an-nya kita ganti menjadi kasrah. Manil waladu. Nah, ini kaidahnya ada di dalam kurung. Iya. Atau caranya ada di dalam kurung. Sukun kalau ketemu sukun, ya, atau mim sukun kalau ketemu sukun. Nanti seperti apa, ya, insya Allah nanti ada lanjutannya di perjumpaan yang akan datang, ya. Ingin dijelaskan, tapi karena kita punya keterbatasan waktu, maka insya Allah ini kita pending dulu penjelasannya. Nanti akan kita sampaikan, akan kita bahas secara bersama-sama di perjumpaan yang akan datang insya Allah Ta'ala. Kiranya ini yang bisa disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat tentunya untuk yang berbicara, ya, semoga bermanfaat pula untuk yang mendengarkan, berkah untuk kita semua, dan mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembalikan lagi kepada Mas penyiar, silakan. Nah, ya, syukron Ustaz, jazakallah khairan atas pembelajaran yang telah disampaikan di sore hari ini. Pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV, demikian ya untuk pembelajaran bahasa Arab ya dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Kita masih di pelajaran ataupun ad-darsus sabi'. Dan insya Allah ta'ala di pekan depan kita masih melanjutkan ya seperti yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Rahman Al-Siyafidullah ta'ala. Kami ucapkan terima kasih pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV atas kebersamaan Anda, dan mohon maaf tentunya atas segala kekurangan di sore hari ini. Saya Fajar dan juga guru kita Ustaz Haji Rahman Al-Siyafidullah ta'ala dan juga kru yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda, dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Ada ribuan pendengar tercerahkan akidahnya. Ada ribuan pendengar menuju jalan hidayahnya. Engkau pun kan meraih pahala semisal mereka. Bahkan satu hidayah lebih berharga dari unta merah.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah. Sebuah penawaran sedekah jariah rutin operasional dakwah. Salurkan saham akhirat Anda via rekening Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 773-000-1112 atas nama Radio Kita FM Cirebon. Dengan kode ATM 451. Konfirmasikan transfer Anda, ketik rutin, spasi bulan, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah. Kirimkan melalui WhatsApp atau SMS ke nomor 0877 299 00923. Mari berlomba menebar benih hidayah. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Kalau ditimpa musibah kayak sekarang, tokonya sepi, usahanya gagal, ada banyak petaka yang menimpa dia, corona datang. Kita bicara penduduk negeri kita, apa yang terjadi dengan mereka? Jazua, marah-marah sama Allah, tidak terima dengan takdir Allah, merasa tidak pantas mendapatkan musibah ini. Engkau siapa? Apa yang sedang kau lakukan buat umat? Apa yang sedang kau perbuat untuk Allah Azza wa Jal? Lalu merasa engkau tidak pantas mendapatkan adab, mendapatkan ujian? Ada orang yang seperti itu. Itu karakteristik manusia yang harus kita lihat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, menyuruh kita untuk melihat dunia ini adalah sesuatu yang kerdil. Kul, katakanlah, perhiasan dunia itu sesuatu yang sedikit. Allah menyuruh kita dalam ayat ini menatap dunia dengan tatapan yang benar. Wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Namun akhirat ialah yang lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Kalian tidak akan dizolimi walau setipis kulit ari. Ini Allah mengajarkan kita, hai manusia, tataplah dunia itu kerdil dan kecil. Hai manusia, tataplah dunia itu kerdil dan kecil. Apakah menurut kita dunia ini kerdil, hati kita mengkerdilkannya, atau menurut kita dunia ini besar, mahal, dunia ini suatu yang harus dikejar? Nah, bagaimana kita menatap dunia? Dan hanya kita yang bisa menjawab bagaimana pandangan kita terhadap dunia ini. Allah menyuruh kita untuk mengatakan kecil, tidak ada apa-apa. Udah, jangan terlalu pedulikan. Seberapa banyak pun yang kita dapat tetap kerdil dan kecil. Lihat betapa banyaknya orang mengorbankan agamanya untuk dunia. Lihat betapa banyaknya orang yang tidak mau kembali kepada agama karena dunia. Lihat betapa orang yang malas meninggalkan apa yang dia lakukan padahal dia itu tahu salah karena dunia juga. Seandainya dia remehkan seperti yang Allah ajarkan, seandainya dia remehkan seperti yang Rasulullah SAW ajarkan, maka dia akan rela mencampakkan yang remeh untuk mendapatkan yang besar. Selamatkan negeri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan. Mungkin kita hanya berpikir menyelamatkan negeri kita dari musuh-musuh yang mau mencaplok daerah kekuasaan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Jangan berpikir kita, insya Allah kita sudah punya peralatan yang komplit yang dapat menyelamatkan negeri kita dari serangan musuh. Tapi jangan sampai kita jadikan Allah musuh kita. Allah dapat menghancurkan negeri ini hanya dengan satu ucapannya. Pun hancur. Walau anna ahlal qura ولو أن أهل القرى
آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Kita sering mendengar ucapan iman. Kita sering kali disuruh bertakwa. Tapi apa buktinya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tatkala kemaksiatan merajalela di mana-mana. Tatkala tempat-tempat kesyirikan juga masih dilestarikan. Tatkala pergaulan bebas dibiarkan. Tatkala LGBT didiamkan, kita tinggal nunggu azab Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Radio Kita TV dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda, pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV di sore hari ini setelah kita menyimak ya pembelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lugha Al-Arabiyah jilid yang kedua bersama Ustadz Aziz Rahman LC Hafidhullah Ta'ala. Berikutnya di pukul 17 atau di jam 5 sore kita akan hadirkan satu kajian bersama guru kita Ustadz Farid Gasim Anus ya, Hafidhullah Ta'ala. Kita akan menyimak satu kajian dalam format rekaman, yaitu kita akan menyimak kisah ekspedisi militer Zatus Salasil pada tahun 8 Hijriah. Pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV, kita akan langsung saja hadirkan satu kisah ya, ekspedisi militer Zatus Salasil di tahun 8 Hijriah, dan langsung saja kami hadirkan dari studio. Saya yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan mendengarkan. Wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pendengar dan pemirsa yang berbahagia, malam hari ini kita akan membahas tentang pelajaran dan hikmah dari kisah perang Zatus Salasil yang terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Dalam kitab-kitab sejarah, apabila peperangan di masa Nabi SAW tidak diikuti oleh Nabi SAW, disebut dengan nama As-Sariyah atau ekspedisi militer. Adapun apabila diikuti oleh Nabi SAW disebut dengan nama Ghazwah. Tapi artinya sama semua, artinya terjadi masalah peperangan ya. Ini terjadi di tahun 8 Hijriah setelah kepulangan pasukan kaum muslimin dari perang Mu'tah. Mengapa Nabi SAW mengutus pasukan kaum muslimin untuk memerangi Bani Qudha'ah? Dalam yang tinggalnya mereka ini, suku ini di wilayah utara Hijaz, sekitar perjalanan 10 hari dari Madinah. Mengapa Nabi SAW ingin memerangi mereka ini? Adanya informasi yang sampai bahwasanya mereka akan menyiapkan pasukannya untuk menyerang Madinah. Kemudian juga Nabi SAW ingin memberikan pelajaran kepada mereka, di mana pada saat perang Mu'tah sebelum ini, mereka dari suku Bani Qudha'ah ini memerangi kaum muslimin.
mereka bekerja sama membela pasukan Romawi untuk menyerang dan membunuh kaum muslimin, sehingga mereka perlu diberi pelajaran. Kemudian juga ini terjadi, kisah ini kan di tahun 8 Hijriah, berarti setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, sebelum Fathu Mekah. Sebelum Fathu Mekah, setelah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adanya gencatan senjata dengan kaum musyrikin Quraisy Mekah, sehingga Nabi SAW memperluas dakwah ke Jazirah Arab, ke negara-negara lain, menyurati para raja-raja dari Raja Romawi, Persia, dan lain sebagainya, dan menyebarkan dakwah. Tersebarnya dakwah Islam yang merupakan agama fitrah ini, yang merupakan rahmatan lil alamin, mendapatkan permusuhan ya dari orang-orang musyrikin, orang-orang kufar yang tidak senang Islam berkembang luas. Karena agama Islam sesuai dengan fitrah manusia, mereka kaum muslimin mengajak kepada manusia untuk hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan beribadahnya kepada Allahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ini misi dari kaum muslimin, yaitu misi Rasulullah SAW dan para sahabat, yaitu mereka ingin membebaskan negeri-negeri lain dari penghambaan kepada sesama manusia, agar mereka benar-benar menghamba beribadah kepada Allah semata. Ini kaum musyrikin yang lain menentang, memusuhi, bahkan memerangi, sehingga terjadinya peperangan. Dalam Islam tidak ada paksaan dalam beragama ya, tetapi dakwah Islam tidak boleh dihalang-halangi. Kemudian Nabi SAW menugaskan Amr bin As radhiyallahu anhu, seorang sahabat, untuk menjadi pimpinan panglima perang. Padahal Amr bin As radhiyallahu anhu ini baru 4 bulan masuk Islam. Kalau kita sebut dengan istilah sekarang mu'alaf gitu ya, baru 4 bulan masuk Islam. Masuk Islam di bulan Safar. Beliau hijrah ke Madinah sebelum terjadi Fathu Mekah. Nabi SAW gembira sekali dengan masuk Islamnya Amr bin As, yang datang masuk Islam dengan keyakinan bahwa Islam adalah agama yang hak, dan Allah mengampuni dosa-dosa Amr bin As sebelum ini, di mana lebih dari 20 tahun Amr bin As memerangi Islam ya, ikut serta dalam peperangan-peperangan, ikut juga mendatangi Raja Najasyi ke Habasyah untuk membawa lagi kaum muslimin yang hijrah ke sana, dan seterusnya gitu ya. Pertentangannya luar biasa. Tetapi rahmat Allah, beliau masuk Islam, sehingga Allah ganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan. Dosa-dosanya digantinya dengan kebaikan, dan Allah hapus dosa-dosa yang dahulu. Amr bin As masuk Islam di bulan Safar. Kemudian ditugaskan oleh Nabi SAW untuk memimpin pasukan di bulan Jumadil Akhir tahun 8 Hijriah. Jadi sekitar 4 bulan, tidak sampai 5 bulan. Ini Nabi SAW memanggil Amr bin As. Amr bin As ini memiliki kelebihan ya. Allah berikan kelebihan, kecerdasan, dan juga kemampuan untuk memimpin dalam hal kemiliteran ya. Kemudian Nabi SAW memanggil Amr bin As. Memanggil Amr bin As. Amr bin As menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyiapkan pakaian dan senjata. Lalu setelah Amr bin As menyiapkan, mendatangi Nabi SAW, melihat Nabi sedang berwudu. Selesai berwudu, Nabi kemudian menatap Amr bin As dari atas ke bawah. Kemudian setelah itu Nabi menundukkan, dan Nabi berkata, "Wahai Amr, saya ingin mengutusmu untuk memimpin tentara agar Allah menyelamatkanmu, dan agar Allah memberikanmu harta rampasan perang. Aku menginginkan memberikan kepadamu harta, yaitu harta yang baik, artinya yang halal. Termasuk juga harta rampasan perang adalah harta yang halal." Amr bin As menjawab, "Ya Rasulullah, aku masuk Islam bukan karena ingin harta. Namun aku memang mencintai jihad dan ingin berjuang bersamamu." Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Amr, ni'mal malis salih lirrajulis salih."
sebaik-baik harta yang baik itu apabila dimiliki oleh orang yang baik. Gitu. Jadi Nabi SAW ingin menjelaskan ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian juga oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Jadi apabila disebutkan rawahul Bukhari fil adab, bukan dalam sahih Bukhari, tapi maksudnya dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kemudian juga terdapat dalam kitab sahih Ibnu Hibban dan lain-lainnya. Ya. Penulis kitab sirah Nabi SAW Al-Lu'lu' Al-Maknun menyebutkan bahwa sanadnya sahih atas syarat Imam Muslim. Ya. Jadi di sini Rasulullah SAW ingin memotivasi Amr yang baru masuk Islam, artinya agar berjihad, memimpin pasukan yang di antara keutamaannya Allah akan memberikan keselamatan kepadanya. Dengan jihad itu Allah memberikan keselamatan, bukan kebinasaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah mengampuni dosa, ditinggikan derajatnya, diberi pahala yang besar, dan apabila terbunuh di jalan Allah SWT akan menjadi mati syahid, dan seterusnya. Kemudian juga Nabi SAW optimis akan mendapatkan kemenangan, dan juga nantinya kaum muslimin juga pasukan tersebut, tentara tersebut akan mendapatkan ghanimah. Ya. Jadi 4/5 dari ghanimah itu dibagikan untuk tentara. Adapun yang 1/5 diserahkan kepada negara, ya nanti ada pembagiannya untuk Nabi SAW, untuk keluarganya, ada untuk fakir miskin, anak yatim, orang ibnu sabil. Ya. Kemudian sebagaimana terdapat dalam surat Al-Anfal ya. Di sini Nabi SAW percaya kepada Amr bin As. Nabi yakin bahwa keislamannya adalah benar, baik gitu. Sehingga Nabi SAW pernah memujinya dalam satu hadis, orang-orang telah masuk Islam sedangkan Amr telah beriman. Hadis riwayat Tirmidzi dan dimuat dalam kitab Sahih Tirmidzi. Artinya orang-orang telah masuk Islam di kemudian hari pada saat Fathu Mekah, orang-orang Mekah banyak berbondong-bondong masuk Islam. Tapi kalau Amr telah mendahului mereka, telah beriman. Kualitas Amr, keimanannya lebih tinggi daripada orang-orang Mekah yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Karena Amr bin As masuk Islamnya sebelum Fathu Mekah. Dan banyak juga nanti dalam kita belajari ya, manaqib tentang kelebihan keutamaannya Amr bin As radhiyallahu anhu, hadis-hadis Nabi SAW yang sahih yang memuji tentang Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya. Nabi SAW memilih Amr bin As untuk menjadi panglima perang, padahal prajurit-prajuritnya, anak buah beliau, banyak orang-orang yang sudah mendahului Amr bin As, sudah lama masuk Islamnya. Dari kalangan muhajirin, kalangan ansor, yang sudah lama, sudah senior kalau kita bahasakan sekarang kan. Amr bin As masih baru. Tapi apa? Ada kelebihan pada diri Amr As ini. Nabi SAW hendak mengenalkan kepada kaum muslimin akan kemampuan dan kecerdasan Amr bin As dalam hal kemiliteran. Sehingga juga akan mengokohkan rasa percaya diri Amr bin As juga dengan Islam. Bahwa dia mendapatkan tugas, kepercayaan, amanat yang cukup berat sebagai pimpinan pasukan perang gitu ya. Ini juga akan lebih mengokohkan beliau. Kemudian nenek Amr bin As, neneknya Amr bin As itu Amr bin As bin Wa'il. Istri dari Wa'il, istri dari kakek, berarti kan nenek Amr bin As, itu berasal dari kaum Bani Qudha'ah, dari suku Bali. Namanya suku Bali. Sehingga ketika Amr bin As ditugaskan untuk memerangi Bani Qudha'ah, neneknya Amr berasal dari sana. Kemungkinannya di sini Nabi SAW hendak juga melembutkan hati musuhnya. Bahwasanya pimpinan pasukan perangnya juga dari orang yang masih ada keturunan dari Bani Qudha'ah juga, walaupun dari garis nenek gitu ya. Sehingga diharapkan mereka akan melembut hatinya, masuk Islam. Kalaupun tidak masuk Islam, tidak memerangi, sehingga akan berkurang permusuhan dari sebagian kaum ini. Tidak semuanya memerangi, tapi sebagian ada yang membela Amr bin As juga. Kemudian juga Amr bin As radhiyallahu anhu, dikarenakan neneknya berasal dari Bani Qudha'ah, sudah sering sebelum ini pergi ke sana, ke daerah sana. Jadi dia sudah tahu medan daerah sana itu seperti apa, sudah paham. Maka pimpinan perang ini, pasukan perang, kalau sudah tahu medannya akan lebih mudah untuk membuat strategi mengatur pasukannya dibandingkan orang yang baru pertama kali pergi ke sana belum tahu gitu. Berangkatlah Amr bin As dengan 300 pasukan. Ada 30
pasukannya dengan naik kuda ya, 30 pasukan. Yang lainnya berarti tidak naik kuda, bisa jadi ada yang naik unta, ada yang berjalan kaki. Perjalanan dalam kitab-kitab sejarah disebutkan 10 hari perjalanan. Ketika saya cari-cari dari literatur 10 hari ini berapa jaraknya gitu ya. Ternyata ada kitab-kitab khusus yang membahas tentang masalah jarak. Saya dapatkan diantaranya dari seorang penulis yang bernama Umar Salam menyebutkan bahwasanya kemampuan perjalanan manusia yang jalan kaki atau unta yang berjalannya dengan jalan yang lambat gitu ya, dengan jalan yang lambat, dalam sehari itu unta mampu 10 jam perjalanan ya, 10 jam perjalanan. Kemudian tadi Umar Salam menyebutkan unta dapat menempuh perjalanan sejauh 144 km dalam 10 jam. Dalam 10 jam. Jadi dalam seharinya dihitung tidak 24 jam terus karena unta juga perlu istirahat ya. Sehingga kalau dianggap 10 jam itu bisa menempuhnya 144 km. Sehingga kalau 10 hari kurang lebihnya bisa 1.400 km. Tapi ada juga seorang penulis bernama Muhammad Hasan Asy-Syarrab dalam kitabnya Ma'alim Al-Athirah fi Sunnah was Sirah bahwasanya jarak tempuh 10 hari itu 800 km. Lebih kecil lagi. Tapi yang jelas 800 km pun suatu perjalanan yang tidak mudah. Ya, bayangkan ya. Perjalanan jihad pada saat itu juga di musim dingin. Bukan di Indonesia tidak ada musim dingin, kalaupun di Jawa ya, tahunya kita musim hujan, musim panas ya. Tapi di negeri Arab itu ada musim dingin. Nah, musim dingin di daerah Bani Qudha'ah itu sangat dingin sekali. Karena arahnya dari Madinah ke arah utara itu mendekati Syam, negeri Syam. Yordan, Suriah gitu ya, daerah sana. Itu sangat dingin sekali. Sudah terbiasa sekarang ini juga turun salju kalau musim dingin. Di Madinah pun ada musim dingin. Di Mekah pun ada musim dingin. Tapi musim dingin di Mekah tidak sedingin di Madinah. Dan musim dingin di daerah Bani Qudha'ah itu sangat dingin sekali. Sehingga musim dingin di Madinah pun masih sangat kurang dibandingkan dinginnya di daerah Bani Qudha'ah tadi. Jadi semakin perjalanannya dari arah Madinah ke arah tempat yang lebih dingin. Amr bin As memimpin, membawa 300 pasukan, memerintahkan prajuritnya untuk berjalan di malam hari. Sebagai rasa sayang kepada prajurit. Karena kalau jalan di siang hari lebih membahayakan. Musuh di perjalanan mungkin saja menyerang karena mudah terlihat. Tapi kalau di malam hari itu tidak mudah terlihat. Kemudian berjalan di malam hari juga terjadi gerakan. Kita bergerak itu ada rasa mungkin hangat di badan. Sehingga rasa dingin pun akan terasa berkurang. Dibandingkan bergerak di siang hari. Bergerak di siang hari walaupun di musim dingin di negeri Arab juga ada sinar panas matahari cukup panas sehingga membuat lebih membuat lelah badan perjalanan di siang hari meskipun musim dingin gitu ya. Nah, maka dipilihlah